Niat itu apa sih? Kita sering dengar kata niat. Emang niat itu apa sih? Niat itu untuk dua makna. Ada dua makna untuk niat. Yang pertama, niat itu adalah keinginan yang sangat kuat yang ada di dalam hati, yang beriringan dengan melakukan perbuatannya. Contoh, niat sholat, maka maksud dari niat sholat adalah keinginan kuat, kesengajaan yang ada dalam hati untuk sholat, dan sholatnya dilakukan beriringan dengan niatnya, maka itu baru disebut niat. Makanya kita ini saat kita akan melakukan sholat, kita diwajibkan pertama kali untuk niat. Pertama kali untuk niat. Kapan niat? Ketika sholat contohnya dilakukan ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, ketika takbiratul kita berniat. Saat kita mengucapkan Allah, itu mulai niat hadir. Niat ada di situ. Niat kita sholat. Sekali lagi, niat kita sholat. Nanti kita bahas lebih detailnya. Yang jelas yang pertama, niat itu maksudnya adalah keinginan yang kuat yang ada di hati kita ini, yang mana keinginan tersebut dihadirkan beriringan dengan melakukan perbuatan yang diinginkan. Kita ingin sholat, maka supaya keinginan tersebut jadi niat, yang pertama keinginan tersebut harus kuat, yang kedua keinginan tersebut harus dihadirkan beriringan dengan melakukan sholatnya. Dua itu harus kuat, itu yang pertama. Yang kedua beriringan dengan melakukan sholatnya. Kenapa? Tidak setiap keinginan kuat, Pak. Tidak setiap keinginan itu kuat. Niat itu keinginan yang kuat. Niat itu yang mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima? Hajiz, khatir, hadithun nafs, ham atau azam? Yang mana niat itu yang terakhir, yang paling kuat, yang kelima? Maka jangan main-main dengan kata-kata niat. Saya mau sudah niat sedekah, padahal baru lintasan saja, belum niat, belum. Niat itu benar-benar sudah kuat di dalam hati, itu baru niat. Nah, niat dalam syariat atau dalam konteks fikih bukan sekedar azam, tapi azam yang dihadirkan berbarengan dengan melakukan perbuatannya. Contoh begini, bedanya azam dengan niat itu gini. Kalau azam, contoh, kita yang hadir ini alhamdulillah ini sadar akan kemuliaan bangun malam, sehingga kita punya keinginan kuat dalam hati, nanti malam kita mau bangun malam. Kapan ada keinginannya yang kuat tadi itu? Sekarang. Perbuatannya kapan? Nanti malam. Berarti ada jeda, jarak antara keinginan yang kuat tadi itu dan perbuatannya. Kalau sudah ada jarak begitu, tidak beriringan, namanya azam saja. Tapi keinginannya saat ini, yang dilakukannya juga saat ini. Keinginannya saat itu, perbuatan juga saat itu juga. Ini namanya niat. Gitu. Jadi bisa dibedakan nih. Nah, baginda Nabi sudah mengingatkan pada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bisa sah kalau ada niat. Maka dari itu sholat rukun pertama adalah niat. Puasa rukun pertama adalah niat. Haji ya rukun pertamanya niat. Zakat rukun pertamanya niat. Wudu rukun pertamanya niat. Tanpa niat semua itu hanya gambaran-gambaran saja, tidak jadi ibadah. Kalau sudah jadi ibadah, jangan berharap ada pahala. Kalau begitu sangat penting dong niat, sangat penting. Apa yang membedakan orang lapar gak makan karena tidak mampu untuk membeli makanan dengan orang yang puasa? Yang membedakan apa? Niatnya. Orang puasa niatnya puasa ibadah untuk Allah. Orang kelaparan nggak ada niat puasa, cuman nggak mampu beli.
Yang pertama yang niat karena Allah tadi itu dia dapat pahala. Tapi yang kedua kalaupun kelaparan nggak dapat apa-apa. Apa bedanya mandi wajib dengan mandi biasa-biasa saja? Secara gambarnya tidak ada bedanya. Di luar prakteknya gitu nggak ada bedanya. Mandi biasa-biasa saat kita capek, keringetan setelah seharian bekerja, kemudian pergi kamar mandi kita mandi, ya begitu. Mandi wajib juga caranya seperti itu, nggak ada bedanya. Yang membedakan apa? Niatnya. Saat mandi wajib menjadi wajib dan berpahala karena ada niat. Nggak ada niat, nggak. Makanya kalau begitu kita kembali niat tadi itu kepada makna yang pertama, yaitu makna yang pertama, niat itu adalah keinginan yang sangat kuat yang ada dalam hati kita yang dihadirkan beriringan dengan melakukan perbuatannya. Itu namanya niat. Makna niat yang kedua adalah motivasi yang mendorong untuk melakukan sebuah amalan. Contoh, kita sholat, motivasinya apa? Karena Allah, apa karena pengen dilihat tetangga? Kita hadir majelis, motivasinya apa? Karena Allah, untuk Allah, atau karena memang pengen disanjung oleh kanan kirinya dan seterusnya. Itu namanya motivasi yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan. Ini juga sama niat. Ini sama niat. Nah, cuman nanti ada perbedaan pengaruh. Nah, sekarang begini. Niat itu kita simpelkan saja. Niat itu tiga, berpengaruh kepada tiga. Satu, sah dan tidak sahnya ibadah, yaitu niat dengan makna yang pertama. Yang kedua, niat itu berpengaruh kepada diterima atau tidak terimanya ibadah kita. Itu makna niat yang kedua. Niat juga berpengaruh kepada banyak dan sedikitnya pahala yang kita dapatkan. Itu makna niat yang kedua. Jadi kalau disimpulkan, niat itu ternyata punya pengaruh yang begitu dahsyat. Pengaruhnya tiga tadi itu. Sah dan tidak sahnya ibadah ditentukan oleh niatnya. Kemudian diterima dan tidak diterimanya ibadah juga ditentukan oleh niatnya. Kemudian banyak sedikitnya pahala dalam ibadah juga ditentukan oleh niatnya. Maka jangan main-main dengan niat.